Mohon izin. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Adel, Rizka. Siang. Bisa bertemu dengan Pak Direktur? Iya, bisa. Ada dulu silakan. Baik, terima kasih. Izin masuk. Izin Pak. Iya, Kami izin Pak, ada dari Humas mau ketemu untuk wawancara Pak. baik. Ya. Mari Pak. Halo Sobat Moda, kembali bersama dengan saya Friska Maraita di TV channel Poltek Konsulut. Sobat Moda, episode kita saat ini adalah episode yang sangat-sangat spesial karena mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Moda. Kita akan mewawancara Direktur Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Bersama dengan saya saat ini sudah ada Pak Pujiono. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Rizka. Apa kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, baik sekali ya Bapak, kelihatan bugar, kelihatan sehat, dan pastinya kelihatan sangat bersemangat. Amin, amin, amin. Baik, Bapak, untuk episode kita kali ini sangat spesial karena kita dapat mewawancarai akhirnya Pak Direktur. Dan untuk episode kali ini, kita ingin mendengar langsung dari Bapak bagaimana Bapak di tempat ini sebagai seorang direktur. Dan sejak beralih dari BDP ke Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, menurut Bapak apa yang sangat-sangat berubah Pak sejak peralihan dari BDP ke Poltek Konsulut? Ya. Begini, Rizka ya. Jadi mungkin saya koreksi tadi, bukan beralih ya, beralih. Siap Bapak. Jadi beralih dari BDP ke Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Nah, saya sampaikan di sini bahwa BDP itu adalah Balai Diklat Pelayaran, yang kepanjangan dari itu. Nah, tentunya banyak sekali perubahan yang harus dilakukan dan perbedaannya banyak sekali. Jadi kalau misalkan BDP itu dulu dalam bentuk balai yang dipimpin oleh seorang kepala, kalau Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara dipimpin oleh direktur. Nah, perbedaan lagi adalah kalau misalkan balai itu kita hanya punya opnaker saja, organisasi tata kerja ya. Iya. Tapi kalau kita di Politeknik, kita selain punya opnaker, kita juga punya statuta. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena untuk menyelenggarakan pendidikan, kita wajib memiliki statuta. Baik. Nah, itu ya Friska ya. Satu lagi saya tambahkan. Dulu kalau BDP, kita tidak punya namanya dosen. Kalau sekarang kita harus memiliki dosen. Jadi syukur ya kita ini selama perubahan banyak sekali. Sekarang kita memiliki dosen, rektor maupun rektor kepala. Dan juga yang muda-muda kita dorong untuk sekolah S2 ya, karena persyaratan menjadi dosen salah satunya adalah harus memiliki pendidikan S2. Satu lagi, ini salah satu calon dosen kita itu sekolahnya di luar negeri. Wow. Ya kan? Bagus sekali ya Pak ya. ya, World Maritime University. Iya. Saya kira itu ya. Iya, jadi Sobat Moda itu adalah hal-hal yang bisa dibilang paling menonjol ya Bapak, Betul. semenjak menjadi Politeknik Pelayaran Sulawesi Betul. Utara. Baik Pak, untuk selanjutnya Bapak semenjak datang di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara sebagai seorang direktur, tantangan apa nih Pak yang paling menantang dikerjakan di Poltek Konsulut ini? Baik. Friska, saya datang ke sini mungkin di ujung tahun 2020 ya. 2020. Tahun lalu. Ya, tahun lalu. Iya. Nah, tantangan yang dihadapi yang pertama adalah terkait dengan perubahan paradigma dari yang semua balai menjadi perguruan tinggi politeknik. Nah, tentu ini tidak mudah ya Friska ya, karena kinerjanya sama sekali belum, tidak sama.
yang dulu mungkin secara struktur, ya, kalau sekarang secara fungsi. Sebagai politeknik, kita ini memiliki secara struktur ya, memiliki pimpinan yang kita sebut sebagai direktur. Kemudian direktur dibantu oleh wakil direktur. Kemudian wakil direktur dalam penugasannya itu juga mengkoordinasikan ya unsur-unsur penunjang yang ada di bawah. Maaf ya. Jadi itu salah satu yang menjadi tantangan, yaitu merubah paradigma. Yang kedua, saya datang di sini ini pertama kali juga terkejut karena lokasinya luar biasa ya. Dari bandara sampai ke sini itu lumayan, tetapi pemandangannya bagus. Ya, pemandangannya bagus, jalannya juga bagus, di samping kanan pantainya masih indah, luar biasa sekali. Dan saya yakin bukan karena letaknya ya, karena kita ini secara posisi memang menarik untuk menjadi tempat pendidikan, ya. Menjadi tempat pendidikan, masih hijau, suasananya masih nyaman, dan saya yakin ini cocok. Sehingga yang dikatakan orang, ya, Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara itu jauh dari bandara. Dan setelah saya buktikan ternyata tidak demikian, ya, karena menyimpan banyak sekali peluang, ya, bukan lagi tantangan, peluang untuk menjadi sebuah perguruan tinggi yang dapat diunggulkan, khususnya di Sulawesi ya, atau Indonesia bagian. Saya kira demikian Friska ya. Jadi sobat muda, kita bisa belajar bahwa tantangan ternyata dapat menjadi suatu peluang, apalagi peluang untuk dapat semakin maju. Dan baik Pak, tadi sempat juga disinggung tentang perubahan paradigma. Nah Bapak sebagai pemimpin di tempat ini, di dalam merubah paradigma khususnya Pak, disiplin pegawai, strategi apa Pak untuk menerapkan disiplin bagi pegawai? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijelaskan ya, karena ini harus dilakukan. Ya, betul. Disiplin pegawai dimanapun sama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan satu titik tujuan bersama. Sehingga titik tujuan bersama tadi menjadi komitmen yang harus kita laksanakan atau harus kita tuju secara bersama-sama. Nah, yang pertama, bagaimana menciptakan titik tersebut? Kita memiliki logo atau memiliki apa istilahnya itu? Kayak apa ya? Apa tulisan namanya itu? Simbol atau slogan ya. Slogan mungkin. Slogan yang menjadi komitmen kita bersama yang kita sebut sebagai Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara juara. Gitu ya. Kenapa kok juara? Ya karena di dalam juara itu ada kepanjangannya. Oh, seperti itu. Betul. Juara, J adalah jujur, O unggul, terus A adaptif, L-nya adalah responsif, dan yang terakhir amanah. Keren ya sobat muda. Iya. Jadi slogan tersebut menjadi titik yang harus dituju oleh setiap pegawai. Nah, karena menjadi satu tujuan, maka lebih mudah untuk mengajak pegawai itu berdisiplin. Saya kira mungkin itu jawaban saya, dan sekarang kita lakukan itu. Ya, jadi bergerak dengan satu tujuan. Betul, betul. Baik sekali ya sobat muda. Banyak hal yang dapat kita pelajari. Selanjutnya Pak, semenjak Bapak ke tempat ini sudah masa pandemi, seperti itu ya Pak. Oh iya, iya. Betul. Untuk masa pandemi ini, hal apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan baik itu proses pembelajaran, pelayanan, tetapi juga membangkitkan semangat kinerja dari pegawai yang ada, serta prokes seperti apa yang diterapkan di lingkungan Poltekkes. Baik. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan ya, dan dikoordinasikan atau dibina oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Pembina akademis kita adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tentu dalam penyelenggaraan kita harus tetap memperhatikan arahan-arahan dari pimpinan kita yang di atas. Karena mereka yang nanti akan mengatur semuanya. Nah, tentu saja di masa pandemi kita taat dan patuh pada yang disebut dengan protokol kesehatan. Dan selalu secara intensif kita berkoordinasi dengan satgas setempat, ya, gugus tugas setempat. Di samping kita juga memiliki satgas lokal, ya, satgas kita sendiri. Nah, bagaimana dengan pelayanan? Nah, ini yang semula menjadi hambatan karena COVID-19 kita rubah menjadi peluang. Ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran tidak boleh berhenti, semuanya harus berjalan, sehingga kita memiliki sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Apa itu asinkronus atau sinkronus? Jadi kalau kita ini melaksanakan pembelajaran asinkronus, kita memiliki e-learning, pembelajaran online, tetapi menggunakan sistem e-learning. Tekol Sulut ya Pak, punya e-learning ya. Kalau tidak menggunakan itu nggak bisa, Friska ya. Baik. Nah, yang keduanya adalah pembelajaran sinkronus. Apa itu? Kita tatap muka, tapi dengan cara virtual. Kalau teman-teman itu sudah biasa mendengar Zoom, nah itu kita gunakan Zoom untuk pembelajaran sinkronusnya ya. Nah, sehingga dengan cara seperti itu pembelajaran tetap berjalan. Layanan diklat tetap kita bisa laksanakan dan lebih efektif. Dan saya kira konsep ini menjadi new normal kita ya. Jadi kehidupan yang baru atau kebiasaan baru tentang sistem pembelajaran, sistem kerja, dan sebagainya. Saya tambahkan juga ya, jadi di BPSDM juga sudah memberikan arahan jelas bahwa ada pedoman new normal yang harus ditaati oleh semua perguruan tinggi yang ada di bawahnya, perguruan tinggi perhubungan ya, yang ada di bawah. Jadi saya kira jelas dan clear bahwa kita tidak ada halangan untuk tetap melaksanakan kegiatan pendidikan. Ada saja kreativitas dan hal-hal yang dapat dilakukan sekalipun dalam masa pandemi ini. Bukan begitu, Sobat Moda? Baik, Bapak tadi sempat mengatakan ya bagaimana perjuangannya dari bandara untuk datang ke tempat ini. Dan ternyata Sobat Muda ada hal-hal yang indah yang menemani perjalanan dari bandara untuk datang ke lokasi Potekol Sulut. Nah Pak, Potekol Sulut yang mungkin dikenal di ujung utara Sulawesi, sehingga mungkin ini hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kira-kira Pak, apa saja yang sudah dilakukan untuk membuat Potekol Sulut ini dikenal paling tidak oleh orang-orang yang ada di Sulawesi Utara, tapi juga bahkan secara nasional? Nah, iya. Ini yang pertanyaan saya tunggu-tunggu ya, Friska ya. Iya. Awalnya saya juga begitu. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara letaknya jauh. Dan ini kayaknya sebagai apa ya tadi Friska sebut apa? Halangan ya? Tantangan. Halangan atau tantangan tadi. Ternyata bukan. Baik. Saya bisa membuktikan bahwa ternyata setelah kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pengenalan terhadap layanan kita di sini, banyak sekali pelaut yang datang di sini. Banyak juga taruna-taruna calon pelaut yang juga sekolah di sini. Sampai saat ini, Friska ya, kita sedang melaksanakan atau menyelenggarakan diklat peningkatan pelaut sebanyak 161 orang. 161 orang, 161 orang. Artinya tidak sedikit. Betul. Tidak sedikit untuk ukuran kita ya, kampus yang baru berdiri. Tapi ini luar biasa sekali. Artinya tidak ada halangan. Jarak tidak ada halangan. Terus kemudian taruna yang ada di sini juga taruna yang berasal dari seluruh Indonesia. Satu Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kalau tadi disampaikan apa kiat-kiatnya untuk bisa dikenalkan, nah ternyata sudah terbukti. Setiap kali tahun pembelajaran baru, kita selalu berkoordinasi menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah, kemudian juga ke seluruh pelosok ya di
di Sulawesi Utara, dan juga jangan lupa kita menggunakan website ya supaya nanti lebih bisa dikenal secara nasional juga. Dan tentu ini poin positif bagi kita. Terbukti bahwa letak tidak menjadi halangan, penghambat begitu ya Pak. Baik sekali ya, karena Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara saat ini begitu banyak dilirik oleh calon taruna, tetapi juga mereka yang ingin mengambil diklat-diklat kepelautan. Bapak sebagai seorang pemimpin, seorang direktur di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, tentu ada yang menggerakkan, ada yang menjadi prinsip, bahkan nilai-nilai dari Bapak sebagai seorang pemimpin. Mungkin bisa di-share Pak kepada Sobat Muda yang saat ini bersama dengan kita. Iya, saya mungkin cukup sederhana dalam menjawab pertanyaan ini. Jadi nilai-nilai yang harus tertanam pada setiap dari kita dan harus kita lakukan adalah jangan pernah menunda. Hal apapun tidak boleh ditunda. Makanya sering kalau saya bersama-sama dengan pegawai, selalu saya ingatkan bahwa tidak ada hari esok. Bukan berarti esok tidak ada ya, tapi artinya apapun tidak boleh ditunda. Karena kalau sedikit kita menunda, maka pasti akan terjadi kegagalan. Pasti seperti itu. Itu prinsip saya yang sangat sederhana sekali. Dan mungkin bisa sobat-sobat muda ya, nanti bisa diikuti atau mungkin bisa dicerna ya apa yang saya maksud dengan tidak boleh ditunda tadi. Demikian Friska kira-kira. Iya, sobat muda dimanapun Anda berada, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Betul. Begitu ya Pak ya. Betul ya. Jadi apa yang dipercayakan kita kerjakan sesegera mungkin selama masih bisa dikatakan hari ini. Dan Pak, untuk terakhir Pak, bisakah menyampaikan pesan kepada para adik-adik taruna kita, tapi juga untuk para pegawai yang ada di lingkungan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara? Silakan Pak. Ya. Baik, untuk pesan saya mungkin sudah jelas bahwa adik-adik taruna yang sekarang ini mungkin sedang belajar dan calon taruna yang akan belajar di sini, Anda adalah generasi juara, generasi yang tidak mudah pantang menyerah dan menjadi aset negara yang paling penting untuk kemajuan maritim nasional dan internasional. Jangan lewatkan kesempatan dan jangan pernah menunda kesempatan. Untuk para pegawai, selalu bekerja dengan integritas tinggi, menjiwai dan mencintai pekerjaan, dan yang pasti adalah loyalitas. Demikian. Baik sekali ya Bapak. Sobat muda, kita sudah wawancara dengan Pak Mujiono selaku Direktur Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Banyak hal tentu yang kita dapat, banyak hal yang kita belajar, bahkan menjadi contoh bagi kita. Dan sukses terus Bapak. Terima kasih Friska. Dimanapun selanjutnya ditempatkan. Sukses untuk semuanya ya. Iya, betul Pak. Tetap menjaga integritas dan semangat kita. Baik Sobat Muda, ini episode yang sangat spesial bersama dengan Direktur Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Bapak Mujiono. Kiranya memberikan kepada Sobat Muda informasi tetapi juga semangat untuk menjadi lebih baik dan terus bergerak maju. Dan Sobat Muda, arahan perintah yang paling jelas dan berkuasa dari seorang pemimpin adalah keteladanan. Demikian dan kita jumpa lagi di episode yang selanjutnya.